Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sausinah Ginanjar dari absen 31 kelas 12G. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari 5 pertanyaan mengenai perkembangan pada masa Orde Baru. Nah, pertanyaan yang saya pilih yang pertama adalah bagaimana peran Super Semar Surat Perintah 11 Maret 1966 dalam proses peralihan kekuasaan masa Orde Lama ke Orde Baru? Nah, sebelumnya Super Semar itu apa sih? Super Semar ini memberikan kewenangan kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu mengamankan situasi, menjamin keamanan dan ketertiban, serta mengendalikan jalannya pemerintahan. Lalu, Super Semar ini tuh membuka jalan bagi Soeharto untuk menjadi Presiden Indonesia dan kemudian mengubah tatanan pemerintahan Orde Lama yang telah dibangun oleh Soekarno. Super Semar ini lahir akibat terjadinya peristiwa G30 SPKI dan tuntutan masyarakat untuk dilaksanakannya Tritura. Gitu guys. Lalu, pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan dari nomor 4. Pertanyaannya ini adalah, jelaskan peran dui fungsi ABRI dalam sistem politik Orde Baru dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan politik dan pemerintahan di Indonesia. Nah, dui fungsi ABRI ini tuh berperan sebagai aparatur pemerintahan yang bertugas menjaga pertahanan dan keamanan negara. Dan salah satu unsur golongan karya yang ikut aktif dalam menentukan haluan dan politik negara. Nah, pengaruh dui fungsi ABRI terhadap kehidupan politik dan pemerintahan di Indonesia itu apa sih? Yang pertama adalah ABRI dianggap terlalu banyak mencampuri urusan sipil negara, sehingga melanggar hak asasi manusia atau HAM. Yang kedua, pasca reformasi mempengaruhi militer dalam politik sangat melemah. Yang ketiga, dui fungsi ABRI dihapus seiring dengan runtuhnya rezim Presiden Soeharto pada masa Orde Baru. Nah, pertanyaan yang ketiga ini adalah pertanyaan dari nomor 6, yaitu sebutkan dan jelaskan kebijakan pemerintah Orde Baru dalam bidang pertanian yang berhasil meningkatkan produksi pangan di Indonesia. Jawabannya adalah kebijakan di bidang pertanian menjadi salah satu proses pemerintahan Orde Baru yang diarahkan untuk menggerakkan roda perekonomian rakyat. Karena faktor utamanya rakyat Indonesia ini tuh mayoritasnya bermata pencaharian petani. Kebijakan yang pertama ada ekstensifikasi. Apa sih ekstensifikasi ini? Ini tuh adalah perluasan area pertanian ke daerah yang belum digunakan. Seperti apa sih? Nah, seperti membentuk program BIMAS atau bimbingan masyarakat. Yang kedua adalah kebijakan intensifikasi, membudidayakan tanaman untuk meningkatkan hasil pertanian. Nah, kebijakannya ini tuh adalah diterapkan melalui program pancuan usaha tani dan program Sabta Usaha Tani. Yang ketiga adalah kebijakan mekanisasi. Apa sih kebijakan ini tuh? Nah, kebijakan ini adalah penggunaan tenaga mesin untuk menggantikan tenaga hewan dan manusia. Seperti merancang traktorisasi pada tahun 97-an. Lalu yang keempat ada kebijakan diversifikasi, yaitu penganekaragaman usaha untuk menghadiri ketergantungan pada suatu kegiatan tunggal. Seperti peningkatan pendapatan petani gitu guys. Lalu pertanyaan yang keempat, saya mengambil pertanyaan dari nomor 8, yaitu jelaskan faktor-faktor utama yang menyebabkan runtuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998. 1. Krisisnya ekonomi.
Krisisnya moneter Asia yang dimulai pada 1997 menyebabkan nilai rupiah anjlok, inflasi tinggi, dan resesi ekonomi. Banyak perusahaan bangkrut, pengangguran meningkat, dan daya beli masyarakat menurun drastis. 2. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Pemerintahan Orde Baru dipandang semakin korup dengan kekuasaan yang terpusat pada keluarga Presiden Soeharto dan kroni-kroninya yang memperburuk ketidakadilan sosial. 3. Ketidakpuasan rakyat. Masyarakat semakin tidak puas dengan pemerintahan yang otoriter, kebebasan politik dibatasi, dan ketidakadilan sosial meningkat. Protes dan demonstrasi besar-besaran mulai terjadi di berbagai kota. Keempat, tekanan internasional. Komunitas internasional memberikan tekanan terhadap pemerintahan Orde Baru, baik secara ekonomi maupun politik, untuk melakukan reformasi. Begitu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan kelima, yaitu soal nomor 10. Berikan kesimpulan singkat tentang peralihan masa Orde Baru menuju pemerintahan reformasi. Peralihan dari masa Orde Baru ke pemerintahan reformasi pada tahun 1998 ditandai dengan tumbangnya Presiden Soekarno setelah tekanan ekonomi, sosial, dan politik yang besar. Pemerintahan reformasi kemudian memperkenalkan perubahan signifikan seperti desentralisasi kekuasaan, kebebasan pers, dan reformasi politik untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan partisipasi demokrasi. Proses ini membuka jalan bagi pemilu yang bebas, kebebasan berpendapat, dan reformasi hukum. Meskipun tantangan besar dalam stabilitas politik dan ekonomi masih tetap ada. Itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya maaf. Terima kasih, Bu.